Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam kelas 3, 4, 5, dan 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita ke materi, jangan lupa protokol kesehatan 5M+1D, yaitu doa dan vaksinasi itu penting. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Asma dan Husna. Asma artinya nama, Husna itu baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang mengandung sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia harus bisa mempelajarinya, memahaminya, dan juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang lebih baik dan menuju menjadi orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini kita langsung aja masuk ke Asmaul Husna Al-Qawi. Nah, disiapkan alat tulisnya dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Asmaul Husna Al-Qawi. Nah, Al-Qawi ini artinya adalah Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah itu gede banget, gak ada batasnya. Kalau manusia, hewan itu kan ada batasnya. Kita lari 100 meter, 200 meter, mulai lelah, akhirnya istirahat. Nanti mengumpulkan tenaga lagi, baru lari lagi. Hewan juga gitu, seperti macan, singa yang larinya kenceng-kenceng. Dia lari cari mangsa, ketika nanti mangsanya ternyata larinya lebih kenceng, maka nggak ketangkep. Nah, akhirnya si singa, si macan ini tadi istirahat dulu karena apa? Tenaganya udah habis. Nah, beda dengan Allah. Allah itu Maha Kuat, kekuatannya tidak terbatas, menguasai semua alam semesta. Semuanya dikuasai oleh Allah, tidak ada yang kelewat. Satu sekecil apapun tidak ada yang kelewat dari pengawasannya, dan Allah mempunyai kekuatan untuk mengatur semua itu, gitu ya. Jadi Al-Qawi ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Allah yang tidak ada batasnya. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Semua makhluk di hadapan Allah adalah dhaif, lemah, dan tidak berdaya. Manusia ini juga lemah sekali. Nah, manusia ini kecil sekali di alam semesta ini, kecil sekali, padahal bumi segede itu, manusia di dalamnya kecil sekali. Padahal alam semesta ini masih gede banget, dan kita itu termasuk yang lemah, makhluk yang lemah. Jadi kalau manusia kok sombong karena hartanya, karena kedudukannya, nama besarnya, keturunannya, dan lain-lain, itu rapatut, nggak patut, nggak pantas. Karena apa? Karena kita manusia itu diciptakan lemah. Sekaya-kayanya manusia, setinggi-tingginya pangkat manusia, itu masih kecil di hadapan Allah, kecil sekali. Jangan sampai sombong, karena sombong itu selendangnya Allah. Jangan sampai dipakai oleh manusia. Kalau mau pamer harta dan lain-lain, dulu sudah ada namanya Qarun. Akhirnya apa? Akhirnya mati ditelan bumi. Nah, lalu ada siapa lagi? Ada Firaun. Firaun itu kekuasaannya sampai di Mesir itu luar biasa, sebagai raja ngaku Tuhan. Akhirnya apa? Mati juga di Laut Merah, dan matinya itu sampai ditulis di dalam Al-Quran sebagai pelajaran untuk kaum-kaum selanjutnya. Pelajaran apa? Jangan sampai sombong karena kekuasaan. Jangan sampai sombong karena harta benda seperti Qarun dan Firaun. Nah, bukti bahwa Allah Al-Qawi adalah adanya alam semesta ini dan segala isinya, dari hewan, tumbuhan, apalagi langit, ada bintang, bulan, matahari, semuanya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang membantu? Tidak. Allah yang menciptakannya sendiri. Jadi kekuatan Allah itu luar biasa, tidak bisa diukur dengan akal manusia, tidak bisa diukur karena memang tidak ada batasnya. Sampai alam semesta ini jadi, sampai nanti dihancurkan, sampai dibangkitkan kembali, itu semua kekuatan dari Allah. Lalu bagaimana cara kita meneladani Al-Qawi? Nah, yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa
Allah yang menciptakan semua alam semesta ini dan yang mempunyai segala kekuatan yang ada di alam ini. Lalu berusaha untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu Tuhan kita adalah yang paling kuat dan kita harus beribadahnya lebih giat lagi. Karena kekuatan yang kita miliki dari siapa? Ya dari Allah. Diberikan kepada kita untuk apa? Untuk beribadah, untuk modal kita beribadah kepada Allah. Terus kita diperintahkan menjadi orang yang mukmin, yang kuat. Karena Allah itu maha kuat, kita sebagai manusia juga dianjurkan untuk berolahraga, untuk melatih otot. Agar apa? Agar menjadi kuat. Menjadi kuat untuk apa? Untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga tidak hanya kuat dalam otot juga, tapi juga di dalam kekuatan di dalam mental. Nah, kadang orangnya besar, gede, tinggi, tetapi mentalnya kecil, ya, nggak berani, ya nggak jadi kuat. Kuat itu harus kuat di mentalnya, kuat di fisiknya, dan pikiran dan hatinya juga. Kalau asal kuat aja, nanti kalau pikirannya, hatinya tidak benar, nah kekuatannya malah dipakai untuk yang buruk-buruk. Lalu apalagi melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah, ditolong. Oh, Allah itu maha kuat. Kita sebagai manusia selalu ditolong oleh Allah dengan kekuatan Allah. Kita juga harus meneladani itu. Kalau ada tetangga kita, teman kita yang butuh pertolongan, yang kita tolong semampu kita. Apabila diberi kekuatan berupa kekuasaan atau jabatan, maka kita gunakan kekuatan itu dengan baik dan benar. Dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, tapi digunakan untuk yang tidak baik, nah itu namanya tidak bersyukur. Dijadikan presiden, tapi malah digunakan untuk sewenang-wenang. Nah, menghukum orang yang benar dihukum karena dia tidak suka dengan orangnya, meskipun benar dihukum. Lah itu namanya menggunakan kekuasaan dengan tidak benar. Nah, sampai di sini semoga mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke yang kedua, Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Kalau Al-Qawi tadi kekuatan, Al-Qayyum adalah maha mandiri, berdiri sendiri, nggak ada yang bantu. Bahkan di dalam Al-Quran diberitakan oleh Allah kepada kita bahwa Allah itu satu, nggak diperanakkan, nggak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu satu, tidak punya anak, tidak punya yang membantu lah, ya. Allah itu satu, esa, dan memiliki segalanya. Menciptakan semua yang ada di bumi ini sendiri, mandiri, nggak ada yang bantu, bisa. Karena Allah itu luar biasa, nggak bisa diukur dengan ukuran manusia. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemandiriannya, dan sebagainya, semuanya itu bisa dilakukan sendiri. Bahkan kalau mau menciptakan apapun bisa. Kun fayakun, mau jadi maka jadilah, nggak usah lama-lama. Nah, alam semesta ini yang mengurus siapa? Ya Allah. Sampai di dalam hutan ada satu pohon yang daunnya jatuh di dalam kegelapan malam, itu Allah tahu. Nah, jadi Allah luar biasa, nggak bisa diukur dengan akal manusia. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi yang berhak disembah itu hanya Allah, dan Allah yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan lain-lain. Itu semua Allah sendiri yang ngatur. Tidak ada yang kelewat sedikit pun. Nah, bagaimana cara kita agar meneladani Al-Qayyum ini? Yang pertama, berusaha untuk selalu tidak merepotkan dan menyusahkan orang tua. Allah itu maha mandiri, kita harus bisa mandiri, paling tidak apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti apa? Bangun tidur, kamu merapikan tempat tidurmu, terus berusaha mencuci bajunya sendiri, menyapu, dan lain-lain. Pokoknya yang kebutuhan kita sendiri. Mau belajar, cari bukunya sendiri, lalu merapikannya sendiri setelah selesai, dan lain-lain.
Terus merapikan tempat tidur dan lain-lain itu merupakan satu prakteknya ya. Kita jadi tahu kalau Allah itu Maha Mandiri, jadi kita berusaha untuk bagaimana cara kita bisa mandiri. Kita makhluk sosial, butuh bantuan orang lain, iya, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri secara mandiri. Kalau memang tidak bisa atau butuh bantuan orang lain, baru mau mencari bantuan boleh, karena kita manusia juga serba terbatas. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jangan lupa dicatat di dalam buku catatan dan nanti dipelajari ketika mau ujian. Sekian dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.